Audio Jungle. Kita hidup di dunia yang berisik. Entah lingkungan kita yang berisik atau pikiran kita. Banyak banget yang terjadi dalam satu waktu, bikin kita suka bingung baik buruknya suatu keadaan. Ini benar gak ya? Itu baik gak ya? Akhirnya kita kurang pede terhadap keputusan kita. Ada gak sih sosok yang firm, wise, dan gentle untuk ngebimbing kita, bahkan sampai jadi tempat perlindungan kalau bisa, yang siap untuk nolong kita saat kita kehilangan arah? Tadinya aku kira gak ada, sampai aku kenal Yesus, pribadi yang siap dan mampu menolong kita dari kesesakan dan kebisingan duniawi. Di dalam Dia ada ketenangan. Kita hanya butuh tenang dan mengakui kalau Dia itu Tuhan. Belum terlambat untuk pulang. Dia nungguin kamu dengan tangan terbuka. Boleh lambaikan tangannya semua yang dikaruniai Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita berikan hati kita, pikiran kita untuk menyembah nama-Nya. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Kita bersama pujian hari ini. Karena anugerah-Mu ku bawa hatiku untuk menyembah nama-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yesus, itulah
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin bukannya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin bukannya mampu jadikan hambanya selalu. Sembah nama Tuhan, sebab Kau yang tinggi di atas surga Bapa, Kau Raja. Ku mau menyembah nama-Mu Yesus. Tiada mustahil karena kuasa-Mu Tuhan. Ku mau memuji nama-Mu sampai akhir hidupku. Kau Yesus, Kau Juru Selamatku. Haleluya, Yesus. Ku mau menyembah nama-Mu Yesus, tak Kau pandang hidupku. Ku mau menyembah, semua menyembah nama Tuhan. Aku nama Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu setia. Mari semua coba kita nyanyikan. Mengikut Yesus, sukan hatiku Tuhan. Kehendaknya di hidupku, semua coba nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah kekuatan, itulah kesukaanku Tuhan. Ku yakin bukannya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin bukannya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin bukannya mampu jadikanku hamba yang berkenan
semua karena kehendak-Mu. Karena kuasa-Mu Tuhan kami percaya kami boleh berkumpul di tempat ini. Bapa di atas kerajaan surga, kami mau berterima kasih Bapa atas hari-hari yang kami lewati, kehidupan yang kami lewati. Semua berperkara, Kau berperkara di dalam hidup kami Bapa. Kami menyembah nama-Mu, memuji nama-Mu, berterima kasih atas kuasa-Mu Bapa. Kami menyembah nama-Mu. Sementara ibadah ini akan dimulai Bapa, Kau berkati dari awal hingga akhir Bapa. Kami boleh memuji nama-Mu. Setiap kekhawatiran kami Kau angkat Bapa. Kami boleh lepas memuji nama-Mu Bapa. Kami menginginkan hati kami tertuju kepada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya, semua katakan amin. Masih siap memuji nama Tuhan? Amin. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat, yang menebus dosa kita. Kita memuji Tuhan. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama saudara. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mulai ujian. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Masih siap memuji nama Tuhan? Masih semangat?
Oke, kita mau melompat, sama saksikan kuasa Tuhan melawat kita, amin. Kita mau melompat bagi Tuhan, untuk kuasanya, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sangat terbayang kuasanya, tak ada tandingannya untuk kita. Terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau jangan ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Kau musikan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkah bagiku, oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah. Mari semua coba kita nyanyikan. Oh, puji nama Tuhan. Berikan tangan di atas untuk nama Tuhan yang agung dan mulia. Semua kita nyanyikan. Iya. Oh, memerintah. Sama tepuk tangan bersama-sama. Ajaib Kau, Yesus Kaulah Raja Mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Raja Mulia, Raja Mulia. Amin. Kiranya sembah nama Tuhan. Kita berikan hati kita, pikiran kita
untuk menyembah namanya. Karena kuasa Tuhan Yesus yang mulia, kita boleh muji-Nya. Tuhan Yesus Kristus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berakar, sungguh besar amormu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau firman tentangku, tak tersembunyi bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berakar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh
kuasa-Mu yang hebat Tuhan. Yesus, sembah nama Yesus, dan tinggi puji bersama-sama. Sungguh besar karena pengorbanan yang besar menebus kita di kayu salib. Kau berikan hati kita untuk menyembah nama-Nya. Kita boleh berkumpul di sini karena Tuhan, untuk memuji nama-Nya, untuk menerima lawatan-Nya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami, mengurapi kami setiap jemaat Tuhan dan hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Kami boleh memberikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan tiada berkenan Tuhan Yesus di hadapan Tuhan. Memberkati ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ada ucapan syukur kami saat ini ya Tuhan, yang berlimpah. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, selanjutnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Jemaat Tuhan, lebih hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau diperbarui, kami mau dimenangkan, kami mau hidup baru ya Tuhan Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam setiap hidup kami. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam hati dan pikiran kami, yang coba-coba menguasai kami semuanya, kami tolak keluar, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan Yesus. Kami
mau serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami siap mendengarkan firman. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, memasuki minggu yang ketiga. Saudara, di bulan ini biarlah terus kita mengandalkan Roh Kudus, terus tetap meluaskan Roh Kudus untuk berkarya dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita harus siap dibukakan dari segala sesuatu yang mencoba-coba mempengaruhi, menguasai hidup kita, menghambat semua perjalanan hidup kita untuk mengiring Tuhan. Kekuatan iman kita ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Kekuatan iman kita ketika kita percaya dan yakin bahwa roh yang ada di dalam diri kita, rohnya Allah yang tinggal di dalam diri kita, itu memberikan ketetapan dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Begitu luar biasa kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini. Judulnya, jangan mendustai Roh Kudus. Kalau Tuhan ngomong, jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Ya, di sini dikatakan, jangan mendustai Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Perikopnya di sini Ananias dan Safira. Siapakah Ananias dan Safira? Kita akan belajar di sini. Ayat 1 saya mulai baca, nanti kita bergantian ayat 12 kita baca bersama-sama. Haleluya. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 12, mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Haleluya. Begitu karya Tuhan dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan, pekerjaan roh terus berjalan dari dulu sampai sekarang. Dan seharusnya terus berkembang kuasa Roh Kudus itu. Dan seharusnya Roh Kudus itu tidak ada yang membatas-batasi. Kalau berbicara tentang Roh Kudus ini saudara, begitu mulianya
keberadaannya. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, semua yang kita jalani sekarang, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kita dalam tuntunannya, kita dalam pengaruh, kita dikuasainya. Kalau kita mau menyerahkan semuanya. Tapi manusia bisa memilih, mau berjalan dengan ketetapan Tuhan, mau berjalan dengan kemampuannya sendiri, manusia bisa memilih, silakan. Dan sudah saya pastikan kalau kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri, itu kita akan berjalan dalam segala keterbatasan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjalani hidup ini. Haleluya. Saudara mungkin menganggapnya biasa-biasa saja hidup ini. Oh, saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang saya jalani sekarang. Saudara, berarti saudara dalam zona kenyamanan, saudara bisa mampu, saudara bisa menghadapi semuanya sendiri. Dan ingat saudara, kemampuan kita semuanya itu ada batasannya. Daya tangkap pola pikir manusia itu ada batasannya. Kapasitas orang mengerjakan segala sesuatu itu ada batasannya. Kepandaian manusia itu ada batasannya. Kalau mungkin ada lebih di atas rata-rata, itu pun tidak banyak. Kemampuan yang di atas rata-rata itu tidak banyak. Di sudut yang lain pasti kita temukan ada kelemahannya. Itulah manusia. Enggak ada yang sempurna. Berarti punya saya. Baik, semua yang kita jalani di dunia ini ada batasannya. Kemampuan manusia patut disadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita saat ini alami itu ada batasannya. Saudara tidak mampu, saudara tidak boleh merasa diri saudara baik, saudara tidak boleh merasa diri saudara itu kuat. Haleluya. Ya cuma memang ada lagunya, manusia kuat, ya kan? Itu hanya gerakan untuk memotivasi, bahasanya seperti itu. Tapi ingat, segala apa yang kita lakukan ada keterbatasannya, ada batasannya. Dan yang melampaui pikiran kita itu adalah kuasanya Tuhan. Haleluya. Yang bisa melampaui keterbatasan kita adalah kuasanya Tuhan. Dan itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang dinyatakan pada waktu itu ketika Yesus terangkat ke surga, dia menjanjikan seorang penghibur itu, pribadi penghibur itu siapa? Ya Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dan sejak saat itulah wujud Yesus yang secara kasat mata yang bisa dirasakan hanya oleh kuasa rohnya, roh itu yang tidak nampak, tapi bisa dirasakan, bisa dialami, dan bisa kita jalani bersama-sama. Yang tadi saya katakan, kenapa manusia bisa memilih? Manusia dengan kekuatan manusianya, ya karena mengandalkan kekuatannya. Ada? Bukan gaya saudara. Saya bawa mic ini
karena juga kebiasaan ini. Itulah terbatasnya manusia. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam diri kita manusia, ketika Roh Kudus itu bekerja, kita bisa menolak, kita bisa menjalani dengan kekuatan kita sendiri, bisa. Tapi itu menunjukkan kesetiaan, itu menunjukkan ketaatan. Wah, ya sudah, yang untuk ini saya mengandalkan Tuhan, yang untuk ini saya harus menyertakan Tuhan. Tapi kalau urusan yang ini Tuhan, urusan yang lain ini saya, Tuhan enggak usah ikut campur. Saya bisa, saya mampu. Dan itu sedang kita atur Tuhan. Dan kalau kemarin saya saksikan, saudara bisa mengatur Tuhan, berarti cuaca saudara atur. Alam bisa saudara atur, nggak bisa. Itulah keterbatasan manusia. Yang lainnya itu kuasanya Tuhan, yang tidak terbatas, yang tidak bisa kita lakukan itu kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara masih menghadapi masalah, masalahnya mungkin, waduh, tiba-tiba menghadapi masalah yang saudara mungkin nggak mengerti, tiba-tiba muncul dalam kehidupan keluarga saudara. Ada masalah yang besar dan rasa-rasanya ketika dijalani wes gak mampu, gak kuat ini. Dan masalah yang ada di dunia ini berbagai macam. Dan kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus menunggu masalah harus datang dulu baru kita mengandalkan Tuhan. Saudara, ini yang terjadi ini kelihatannya sepele, tapi ini berbicara tentang ketaatan. Dan ketika semuanya urusannya dengan Tuhan, maut saudara. Mungkin dari hal yang sepele, hal yang biasa-biasa saja. Tadi ini dikatakan di sini, ada seorang lainnya bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan. Dengan setahu, ini berarti ada persepakatan. Mereka sepakat. Dan sebetulnya gereja atau hamba Tuhan pada waktu itu enggak meminta tuh hasilnya. Bisa di sini dijelaskan. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, dia mengetahui oleh karena kuasa Roh Kudus itu, siapa yang ngasih tahu Petrus? Siapakah Petrus? Di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sudah dikatakan seperti itu. Ditegurlah Ananias. Tapi jawabnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Terima kasih ya. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Gereja, hamba Tuhan tidak meminta itu. Tapi karena ketaatan itu, saudara gak usah ditanya. Ini ditanya ketika saudara mungkin menjual segala sesuatu, harta atau apapun itu. Kalau ini berbicara tentang ketaatan, saudara tahu apa yang mesti saudara lakukan, saudara kerjakan untuk Tuhan, yang urusannya untuk Tuhan, pelayanan. Dan di situ tidak tertulis memang secara langsung. Tapi kalau di Taurat, di Perjanjian Baru semuanya sudah seolah-olah dihapus. Dengan pernyataan Yesus Kristus, dari kehadiran Yesus Kristus itulah menyempurnakan hukum Taurat. Dan seolah-olah orang menangkap bahwa hukum Taurat yang selama itu tertulis tidak berlaku lagi.
Dan hukum Taurat yang atau tulisan kitab Taurat itu, kitab perjanjian lama, saudara, itu sudah tertulis. Tidak bisa dihapus lagi, itu kebenaran firman Tuhan nggak bisa dihapus lagi. Tapi yang berbicara tentang penyempurnaan, karena Yesus datang ke bumi ini, Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakannya. Bukan berarti menghapus tulisan-tulisan yang lalu. Dan sudah ditetapkan tentang persembahan buah sulung, tentang persepuluhan, tentang memberikan persembahan ucapan syukur. Semuanya ada tertulis dan itu nggak terhapus. Kalau saudara nggak terima, saudara berjalan dengan kekuatan sendiri. Kalau Alkitab elektronik, saudara nggak bisa mengeditnya lagi. Kalau buku Alkitab itu saudara mungkin bisa merobek, menghilangkannya, atau protol, nggak tahu sudah kena ngengat dan seterusnya. Tapi yang namanya firman itu adalah kehidupan, haleluya, amin. Dan banyak sekarang itu dengan kepandaian manusia mengolah sedemikian rupa, dengan membandingkan potongan ayat, potongan firman, nggak dibaca secara langsung berurutan. Makanya bersyukur saudara, kalau di dalam renungan itu ada bacaan di situ sudah tertulis. Ketika saudara membaca di situ, bacaan kitab setahun saudara nggak terasa. Ketika saudara membaca, sudah 1 tahun itu seluruh kejadian sampai Wahyu saudara bisa menyelesaikan untuk membaca Alkitab itu. Sudah dirancangkan seperti itu. Dan bukan hanya bacaan, semuanya untuk mengisi kemampuan kita, mengisi pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk, wow, saya tahu di sini ayatnya. Oh, saya mengerti di sini. Saya hafal di situ. Bukan masalah hafal menghafalnya, saudara. Saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara menangkap kebenaran firman Tuhan, itu bukan masalah hafal dan menghafalnya, tapi memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan yang tertulis itu. Kalau sampai saat ini saya bukan manusia sempurna, tapi kalau berbicara belajar, mari kita sama-sama belajar. Untuk penyempurnaan Tuhan yang akan terus berperkara dalam hidup kita. Sertakan Tuhan semuanya. Kembali dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi ketika semuanya dipercayakan Tuhan, untuk kita pahami, untuk kita mengerti, hal yang kecil semuanya berurusan dengan Tuhan. Seluruh hidup saudara ini berurusan dengan Tuhan. Amin. Seluruh hidup saudara ini berurusan dengan Tuhan. Bahkan sehelai rambut saudara yang jatuh pun, saudara nggak tahu, Tuhan tahu. Yang percaya katakan amin. Sehelai rambut yang jatuh. Kalau tadi saya dibersihin istri saya, itu baru ketombe, bukan rambutnya. Sehelai rambut yang jatuh, satu saja, Tuhan tahu. Begitu luar biasanya kuasanya Tuhan. Yang jelas dia sang pemilik kehidupan ini. Dia yang menguasai seluruh kehidupan kita. Makanya kalau ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Jangan berlagak kita membutakan Tuhan ketika kita berbuat jahat. Mata Tuhan ada di mana-mana, bukan mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan yang beserta kita loh. Ketika kita sedang berbuat jahat, berarti sedang mengajak Tuhan untuk berbuat jahat. Demikian. Itu kita harus pahami, saudara. Jadi segala sesuatu, mungkin anak-anak, saudara, diajarkan tentang kebaikan. Anak-anak diajarkan budi pekerti, pengetahuan, menghormati orang tua. Tapi ketika anak-anak dengan segala permasalahannya, nggak usah diajarkan ngapusi, so ngapusi. Nggak usah diajarkan menipu, anak-anak itu bisa menipu. Siapa yang ngajarin? Anak-anak yang begitu polosnya, bukan karena melihat orang lain juga. Itu bagiannya juga, kalau bisa melihat orang lain yang sedang mungkin melihat sosial media, jangan menyalahkan sosial media. Tapi ingat, kuasa jahat itu bisa menguasai dimanapun tempatnya. Zaman dahulu nggak ada HP, saudara. Kenapa Kain bisa iri kepada Habil?
Dia nggak melihat dosa-dosa yang lain, tapi timbul pada waktu itu ketika iri terus dipupuk dan berdampak besar dan akhirnya membunuh Habil, menghilangkan nyawa. Sebenarnya hal kecil karena kecemburuan, karena iri saja. Dan itu bisa diperbaiki kalau Kain pada waktu itu bisa berubah. Dan hal itu saudara, tidak dirancangkan Tuhan, oh nanti Kain yang harus berdosa. Enggak. Itu manusia diberikan pilihan itu. Kita jangan berpikir secara picik saudara. Oh semua orang yang berdosa itu sudah ditentukan Tuhan. Tuhan itu saudara, kalau mau Tuhan inginkan seluruh manusia di bumi ini diselamatkan. Haleluya. Tuhan nggak mau merancangkan manusia itu dalam kejahatan. Tuhan nggak mau merancangkan manusia itu jatuh di dalam dosa. Jadi ketika manusia diberikan pilihan itulah, dari pilihan itulah manusia bisa menentukannya. Karena dari manusia yang mau menentukan dirinya sendiri, ya perbuatan jahat. Bukan Tuhan, terserahlah. Bukan Tuhan, saudara. Sudah, itu maumu kalian berbuat jahat, silakan. Berbuat jahatlah. Saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara mau berbuat dosa, pasti ada yang menegur saudara, benar gak? Halo? Manusia-manusia kudus? Ketika Bapak Ibu Saudara mau berbuat jahat, ada nggak suara di dalam hatimu itu yang menegur jangan lakukan itu nggak baik? Halo? Nah itu lihat, yang jawab itu orang tua atau anak-anak? Dan anak-anak yang sebelahnya loh, ya toh Bapak seperti itu. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara, dosa adalah dosa, amin. Dosa bukan sekedar masalah, dan dosa yang ada di dalam diri kita. Dan semuanya manusia tidak ada yang terluput dari dosa itu. Ketetapan sudah diberikan. Tuhan memberikan pilihan di situ. Dan ketika manusia melangkah, ya sudah, mengandalkan kekuatannya sendiri, terperosok, ya wes aku perosok, gak apa-apa, wes gak tuhan-tuhanan, gak gereja-gerejonan, gak bersekutu wes. Gak firman-firmanan, fisiki gak apa-apa. Ketika semuanya semakin menjauh, manusia terikat. Dari keterikatan itulah, ketika wis seruwet, saudara, wis bingung ya aku nyapa kadung dosa, dijeguri pisan. Sampai Roh Kudus terus menegur, dia masih bersikukuh. Wis enggak apa-apa. Neraka lah ritek. Bayangkan, masih bisa seperti itu. Sedangkan keselamatan dunia, tuh, saudara. Dan bukan masalah tentang ini panasnya neraka atau bagaimana tentang kehidupan yang akan kita alami besok, saudara. Tapi benar-benar begitu kengerian kehidupan yang akan datang ketika kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara terus dalam pimpinan Roh Kudus, saudara dalam kendali Roh Kudus, saudara akan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sejak saat ini saudara, mungkin Tuhan tidak sedang menggandeng secara lahiriah seperti ini saudara. Secara jasmani seperti ini saudara merasakan. Tapi ingat saudara dalam kendali Tuhan. Izinkan pikiran saudara, izinkan hidup saudara untuk diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Ya saudara, biarkan Tuhan menuntun. Manut aja saudara, nurut aja saudara. Kalau saudara menyertakan Tuhan, kemarin saya menyampaikan tentang penyertaan Tuhan. Saudara jangan pernah khawatir kalau kita menyertakan Tuhan. Tuhan terus memimpin kita, Tuhan akan menolong kita sampai pada kemenangan. Gak amin jawin. Kontennya amin angel ya. Saudara selalu tegang sekali mendengarkan firman Tuhan. Kalau ngomong-ngomongin dosa, saudara ini orang berdosa, saudara jangan merasa saudara mampu. Saya ini orang berdosa. Tapi kalau saat ini kita sedang berbicara tentang bagaimana kita dikendalikan oleh Roh, baiklah kita bersama-sama belajar bagaimana kita dimampukan oleh Tuhan untuk dikendalikan oleh Roh. Haleluya. Amin. Amin. Nah, di sini selanjutnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu?
Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Kalau itu hartamu, kalau itu harta yang dipercayakan Tuhan. Dan ketika engkau memutuskan untuk dijual, saudara, semuanya dalam kendalimu. Masalahnya ditanya, hanya tanya lakune piro. Kalau lakunya 1 juta, ya ngomong 1 juta. Maksudnya Petrus seperti itu. Bukan berarti Petrus sih kepo, pendeta kepo ini. Lakune piro ya ben lah. Saudara, pendeta itu juga nggak pengen tahu seperti itu. Tapi ini berbicara tentang bagaimana mengajarkan tentang kesetiaan, buah kesetiaan yang akan menghasilkan ketaatan. Haleluya. Dari ketaatan itu semakin diberkatilah orang kalau setia dan taat gitu. Amin. Haleluya. Dan Petrus pada waktu itu gak meminta semuanya hasil yang dari penjualan itu. Cuma tahu kalau memang kamu menjual hartamu hasil seberapa bagian yang untuk Tuhan itu. Pengelolaannya kan kamu yang menguasai di situ. Karena ngomongnya dari depan itu nggak jujur, saudara. Fatal akibatnya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu? No, ini jelas. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Wes mau atur piro itu terserah. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jelas tadi, bukan meminta semuanya loh di sini. Supaya bisa mengatur dengan kesetiaan dan ketaatannya itu. Saudara tahu perusahaan pasta gigi di dunia yang namanya Colgate, terkenal saudara. Colgate itu yang menyerahkan semuanya. Apa yang dia inginkan, hasilnya itu kalau mau buat Tuhan lah semuanya itu. Tapi dia tahu, bukan persepuluhan loh yang diberikan Colgate itu saudara. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk rumah perbendaharaan. 90% dari hasilnya. Dan dia cukup menikmati hasil dari 10% itu. Dan semakin perusahaan itu luar biasa, berkembang. Yang mengawalinya dengan begitu rupa susah payahnya. Saudara tahu juga Starbucks itu saudara. Kenapa Starbucks ada di mana-mana? Ya aku kalau di Kediri belum pernah masuk. Jujur kalau di Kediri saya belum pernah masuk Starbucks. Tapi kalau sedang di luar kota, saya sedang mengintili teman saya, mesti diajak ke Starbucks. Dan harganya, cororo regone tok ngombe ya ceguken saudara mungkin. Di Excelso, kalau Excelso sini saya sudah pernah. Ada teman saya punya orang tua, pengen nyenengi orang tuanya, ngombe kopi, ayo Pak ngombe kopi. Starbucks belum ada tuh saudara, dijak di Excelso. Jak di Excelso, piro regane tak kopi, wis olah pokoknya diombe. Anaknya karena diberkati, pokoknya dinikmati bah di kene iki. Kok manis sing teko omongin necis-necis gak koyo sing di warung-warung. Ya ora padha no, Mbak, gak padha mbek ning warung. Ketika diceritani, untungnya lek nyertani bar mulih di omah saudara. Baru lihat ceritanya regoni 70.000 ngro, omongi ra mari-mari sedina saudara. Jatuh nama itu kok nih dawet gini ngarepan kono wis oleh wakeh iso didum-dum nih saudara katanya. Cendol dawet katanya Didik Kempot kan 500-an. Saudara. Itu bisa ngombe rasane, wis sok ben aja mok jak rono aku, saudara. Itu baru harga seperti itu. Nah, saya kembali lagi tentang Starbucks tadi. Starbucks itu juga seperti itu. Dia melayani benar-benar hatinya untuk Tuhan. Ownernya ini semua hasilnya digunakan untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Terus akhirnya, pengen ayo ngomong di Starbucks Cafe. Ini hasilnya untuk Tuhan ini. Gitu. Ojo saudara. Lebih baik kopinya Mbah Wiji udah nikmat. Haleluya. Ini saya lagi iklan saudara, nanti supaya Theo ngerti ya.
tak iklani di jemaat. Stok kopi saya masih, saudara. Saya tidak pernah kehabisan kopi karena Mbah Wiji. Saudara. Dan ketika saya ngomong ngopi-ngopi gini, teman saya tahu kalau saya suka kopi, dikirimilah saya kopi lagi. Malah wakil kepelempokan kopi ini saya nanti. Dan kesukaan saya kopi itu tanpa gula, saudara. Sudah. Kalau saya menikmati kopi yang digoreng murni, saya mesti minum kopi tanpa gula. Dan itu nikmatnya luar biasa, tiada tara. Oh, kan itu pahit. Tapi pahitnya kopiku tidak sepahit hatimu. Itu kan. Pahitnya kopiku tidak sepahit hatimu. Ya. Selanjutnya di sini karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan itu. Urusannya dengan Tuhan itu nyawa, saudara. Anak-anak dipercaya oleh orang tuanya, tuku lombok, tuku kecap, tuku micin. Terus apa? Masako atau micin? Generasi micin, tukunya micin. Masako lah, penyedap lah. 3, uangnya 10.000. Ya kan? Paling 2.000-an, 2.000-an. Ditambah garam juga 2.000, 8.000, susuk 2.000 gitu. Ya kan? Kok apal? Ya gani tuku blonjo, saudara, apal saya. Dari situ dikasihlah uang sama ibunya 10.000, saudara. Wes, udah beli, wah tepatlah yang dibeli. Dengan bawa kresek seweneng, saudara. Entah ibunya ini menguji atau enggak, susu gak ditakok nih, saudara. Dikantongi aja gak dibalik nih, saudara. Ini berbicara tentang kesetiaan juga. Kalau anak itu ngerti, dibiasakan, setiap kembalian itu harus diberikan pada orang tua. Halo? Bagaimana kita harus melatih anak-anak kita? Supaya mereka, walah duit 2.000, bukan masalah duit 2.000-nya. Harus belajar. Kalaupun kita bisa memberi bukan 2.000-nya. Oh, kalau anak itu dengan buah kesetiaannya, setiap kembalian diberikan pada orang tuanya. Orang tua itu akan semakin mengerti. Begitu luar biasanya integritas anak ini, kejujuran anak ini. Dan ketika suatu saat akan membutuhkan segala sesuatunya, kita menjadi sebagai orang tua tahu dengan integritas yang dilakukan anak-anak kita, dengan kejujuran anak-anak kita. Anak kita membutuhkan, kita pasti akan memberi yang lebih. Itu yang harus kita biasakan. Jangan dibiasakan, wah susuk 500 gak dibalik nih, menengahi saudara. Bukan kecilnya, besar kecilnya. Melatih anak-anak dari kecil, dari sejak dini bagaimana kejujuran itu. Dia akan pandai mengelola keuangannya. Dia akan pandai dengan integritas, atau dia akan menjadi orang-orang kepercayaan nantinya kalau dia bertumbuh. Haleluya. Amin. Amin. Harus dibiasakan hal seperti itu. Bukan kita hitung-hitungan. Dan kalau dia bilang, Bu, sesuai 500, jas kono nggih tuku apa kono. Kalau nggih tuku es kurang ya tambah ono, berarti kan gitu, saudara. Saya kemarin juga ngelatih anak saya, pergi sama William naik sepeda, Pak aku mau beli es, ya silahkan beli es. Uangnya berapa? 5.000. Dia balik lagi, gak ada tutup esnya yang 2.000-an. Ya beli, tak suruh beli yang di sana. Beli yang di depan sana. Uangnya 5.000, dan saya tahu itu pasti kurang dia. Karena harganya 3.000. Dia beli aja, dia berani beli. Tapi saya bilang, nanti kalau kurang bilang sama yang jual, nanti papa kesini mau nambahin. Berapa harganya? 6.000 semuanya. Ini uang saya 5.000, tapi nanti sama papa ditambahi kalau kurang. Sudah bawaan aja. Gitu. Bukan berarti, Pak dikasih gratisan Pak saya 1.000-nya. Gitu. Tapi saya tetap jalan sana. Gak apa-apa Pak. Anak. Ya, karena sudah terbiasa beli di sana. Hal seperti itu harus kita latih juga. Kalau kurang bukan berarti kurang terus nanti gimana ya. Terus anak itu jadi bingung, terus mencoba dengan mengolah pikirannya sendiri dan berjalan dengan ketidakbenaran, dan kita mendiamkan saja. Lebih baik kita kasih tahu dari depannya. Haleluya. Melatih kesetiaan dan ketaatan. Saudara, lagi-lagi gereja tidak membutuhkan harta, Tuhan tidak membutuhkan harta kita.
tapi hati kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Haleluya. Amin. Ananias dan Safira ini sedang dalam ujian. Dan dia nggak lulus karena pernyataannya. Dia bersikukuh. Dia sudah mengadakan persepakatan dengan istrinya. Kalau nanti ditanya, ya sudah, berarti jawabannya ini. Benar, di ayat yang kelima di sini katakan, ketika mendengar perkataan itu terrebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. 3 jam kemudian, berarti waktunya jeda. Lumayan lama loh 3 jam ini. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Dari ketidaktahuannya itu, sepakatnya dengan suaminya tadi, membuahkan malapetaka dan maut. Ini berbicara tentang kuasa Roh Kudusnya yang terjadi. Bukan takut matinya, saudara. Bapak, Ibu, Saudara. Saudara saat ini mendapatkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dari buah kesetiaan inilah Bapak, Ibu, Saudara akan mendapat segala sesuatunya dari Tuhan. Amin. Dari buah kesetiaan dari Bapak, Ibu, Saudara menangkap kebenaran firman Tuhan, menjadi jemaat yang setia, dikuduskan dan akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Akan menerima berkat-berkatnya. Dari setia itu akan mendatangkan ketaatan, saudara. Dari ketaatan inilah yang menanamkan suatu prinsip kebenaran tentang iman Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesetiaan saudara mendatangkan kemenangan. Haleluya. Satu lagi saya mau sajikan teman saya yang begitu luar biasa. Dia yang dari awal cinta Tuhan, takut Tuhan. Kalau tadi berbicara perusahaan Colgate, Starbucks, dan lain-lainnya. Saudara, kalau saya mau katakan ini labelnya sudah jelas. Mulai berkembang di kota kita. Blitar, Malang, sampai Bali, sampai kemana-mana, saudara. Perusahaan bolu kukus, lapis kukus industri. Sekarang dia punya perusahaan lapis kukus industri. Begitu Tuhan kerjakan luar biasa, dari karyawan 15, tidak ada 1 tahun, tidak ada berapa bulan, saudara, 6 bulan bertambah 65. Dari 1 tahun tidak ada, sudah 150 karyawan, saudara. Itu dari kesetiaannya. Kalau dia mau menabur, saudara, dia nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan. Dari kedekatannya, saya bukan berarti mau sering meminta, enggak. Dia tahu, kalau saya lagi ngapain, nggak saya berkeluh kesah, tiba-tiba nggak saya ngontak, nggak apa-apa, tiba-tiba ngontak, saudara. Telepon-teleponan hanya say hello saja. Dan kalau Tuhan memberkati itu, saudara, dia juga tidak dengan persepuluhan. Kalau saya katakan, untuk gerejanya, saudara boleh main kapan-kapan kita berkunjung ke sana melihat, karena kita mau belajar ya di sana tentang buah kesetiaannya di situ. Nanti suatu saat Bapak Ibu Saudara, seperti perjalanan rohani kita belajar di sana. Dan nanti biar anaknya ini sharing, teman saya ini biar sharing tentang ketaatan dan kesetiaan. Begitu luar biasa. Di perusahaannya begitu luar biasa. Sudah satu komplek ini, pabriknya. Di pinggir jalan kereta api. Dan keluntungnya kok ya pas kayak gudang garam. Pas 5 gini, saudara. Itu kayak gudang garam, dia sendiri nggak tahu loh, kayak gudang garam ya, iya. Di pinggir rel, kayak, saudara tahu capnya gudang garam itu kan, rokok itu. Pinggir rel dalam ada rumah-rumah itu, segitiga itu, umumnya ada 5 gitu. Wow. Gereja yang ada di sana, ngalah-ngalahin gereja yang ada di kota, saudara. Fasilitasnya, dan dia kemarin ngomong, ini mau kita bongkar. Yang depan ini gerejanya mau diratakan dengan tanah, pindah di belakang. Kapasitasnya kalau sekarang ini katanya 250-300 itu uyel-uyelan ya, seperti tempat ini katanya. Akan dibangun yang lebih lagi 600. Wow, dananya dari mana?
Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, jemaat di sana itu petani-petani, buruh-buruh tani, dan karyawannya teman saya ini. Kalau dihitung-hitung ngomongin tentang persepuluhannya, ya mungkin gereja itu dari persepuluhannya itu. Kalau ngomongin hitung-hitungan, ngomongin duitnya. Tapi anak ini nggak mau sebut itu. Begitu luar biasa. Dan ini tambah lagi perusahaan digital printing. Kalau kemarin anak-anak dapat berkatnya kaosnya luar biasa. Kita nanti juga bisa mengucapkan terima kasih di sana. Terus ada lagi ditambah lagi perusahaannya offset saudara, yang mau cetak bungkus-bungkus roti-roti gitu. Bertambah, berkembang terus. Dari berawal bangkrutnya, bukan saya menganggap diri saya sendiri untuk lebih dekat dengan dia, karena saya tahu pada waktu itu lagi membutuhkan. Pas saya pelayanan di Blitar, saya diajak berdoa. Mas, sampai ada pelayanan di sini, bisa mampir nggak berdoa ke tempatku? Pada waktu masih usahanya toko HP dan laptop sudah. Dari situlah usahanya hancur dan dia berbalik ke usaha lapis kukus ini. Yang saya mau katakan tentang kesetiaan. Minus 25 juta per bulan, minus 100 juta per bulan pada waktu itu. Dan dia nggak punya apa-apa. Sekarang pembayar pajak tertinggi di Blitar. Setiap bulan dia bayar pajak 1.500.000. Kemarin saya diminta dampingi untuk dia menjadi pembicara seminar di Universitas Poltek Malang yang ada di Selo Mangkleng gitu. Dia senang sekali. Dan dia mau, saya katakan, ini pelayanan kontekstual ya seperti ini. Membawa nama Tuhan dengan konteksnya. Kamu pengusaha, kamu menyampaikan segala sesuatunya, kamu membesarkan nama Tuhan di sini. Dan dia begitu sukacita. Saudara, ini yang saya mau katakan. Kenapa dia bisa sampai jadi motivator? Karena melihat hasilnya. Kalau saudara saat ini meresponi kebenaran firman Tuhan, saudara berakar. Seperti teman saya itu berakar. Dia tertanam di gereja lokal. Dia nggak mau pindah, ditawarkan gereja mana-mana pun dia nggak mau pindah. Dia mau membuat sejarah bahwa di gereja di tempat kecil, di tempat terpencil bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Luar biasa. Kalau kita di sini mempunyai tema berakar, bertumbuh, berbuah, saudara harus bisa menunjukkan hal itu. Ini dari minus sekarang lebih berlimpah-limpah. Saudara sekarang ada yang minus sampai ratusan juta. Halo? Ada yang di sini minus dalam 1 bulan gak sakit-sakit 5 juta. Berarti diturunkan lagi, ada yang minus 1 juta. Menengai bingung. Ini jane ya aku jane iki. Saudara, kalau yang ratusan juta aja bisa kasih Tuhan lebih-lebih. Saudara yang saya tanya di sini diam-diam nggak punya minus berarti. Hidupnya ya standar, tapi Tuhan mau mengubahkan. Mau diubahkan oleh Tuhan? Oh, amin kan? Mau diubahkan oleh Tuhan? Saudara jangan puas di sini kalau umurku sama ini kok. Gak cukup lah. Seberapa lama untuk berjuang seperti itu? Untuk diberkati Tuhan seperti itu? Pak Aryono Bujarmini yakin bukan hanya keripik pisang nanti yang Tuhan mau kerjakan, akan bertumbuh besar. Amin gak? Kalau dilihat secara kemampuan, banyak keterbatasannya. Amin Pak Aryono Bujarmini. Amin Pak Ari. Banyak keterbatasannya, tapi dengan setia melakukannya, nggak kerasa kan? Di rumah dewe, kalau ngomong sekarang sepeda motor yang duwe, mobil yang duwe, kan? Mau diberkati jangan sombong ya kan?
Mau sombong apa? Mobilnya sik kijang. Mobilnya like Alphard loh lah, itu loh saudara. Mobil Alphard punya jangan sombong, haleluya. Amin. Tetap rendah hati. Haleluya. Jadi bukan berkembang ke keripik pisang aja. Kalau sekarang mau usaha kuliner, ojo jadi tukang masak tok, Bu Suryo. Pak Sarjono, Bu Sarjono. Mau berkembang? Menengahi ora diberkati, mau berkembang? Amin, jangan ragu. Mau diberkati oleh Tuhan? Siapa yang di sini mau jadi orang-orang yang diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Kalau angkat tangan jangan tinggi-tinggi. Angkat tangan. Yang mau diberkati Tuhan. Mas Kimto juga bukan tukang sembelih aja. Pak Teguh juga bukan pekerja aja. Punya pemikiran yang lebih panjang ke depan. Saudara mau diberkati Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, muliakanlah Tuhan. Amin. Bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memuliakan kita. Haleluya. Amin. Saya bangga dengan Pak Sigit ini. Sudah purna, masih mau berusaha. Awak aja panggah kita nomai, heran saya juga. Ya, karena mengelola tubuhnya, olahraga, itu penting. Semalam saya jaga di pos ini, ngomong-ngomongin, sebelumnya saya bukan jadwal jaga, karena cari gas itu, saudara, wangel ram, saudara. Cari gas tutup kabeh, bukan tutup ditulisi, sampai didodok, saudara, tulisi gede-gede, LPG kosong, saudara. Sampai malam, dan udah saya diajak ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ngomongin tentang kesehatan. Penting ini juga. Kalau ngomongin kesehatan ini kesehatan ini juga bagian dari kita mengelola hidup kita, amin. Amin. Iya. Siapa di sini anak-anak muda yang mau diberkati Tuhan? Mau diubahkan oleh Tuhan? Kerjakan dengan penuh antusias, dan apa yang Tuhan percayakan, kerjakan lebih lagi untuk Tuhan, amin. Kalau kita mengerjakan lebih untuk Tuhan, gak mungkin Tuhan membiarkan kita, haleluya. Gak mungkin Tuhan membiarkan kita kekurangan kalau kita membuat lebih apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, haleluya, amin. Saya tidak sedang mengajarkan meminta-minta. Mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kita yang ada di Manado, gereja, gak kalahnya seperti yang ada di Jawa. Mereka sedang membangun tempat ibadah, mereka harus teriak pakai speaker itu, saudara. Gak beda jauh seperti yang ada di Jawa ini, di pinggir jalan. Tapi kita bukan seperti itu, amin. Haleluya. Bisa membuktikan kalau Tuhan mampu. Kalau Tuhan turut bekerja apa yang kita kerjakan. Haleluya. Pak Topo Bu Topo jangan bekerja hati, nasi jagungmu akan terus menjadi berkembang, haleluya. Apapun yang ini bisa kita kerjakan, kita berkarya untuk Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Yang terutama, takut akan Tuhan. Yang terutama, biarkan Roh Kudus, mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, amin. Ayat terakhir di sini yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dalam persekutuan yang erat, amin. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, terus setia untuk datang kepada Tuhan, pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ini yang terakhir, gongnya ini. Semakin takut dengan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Bukan takut dengan kematian tadi. Ngeri ya. Tuhan tidak menciptakan kengerian. Tuhan menciptakan bagaimana kita menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Dengan perkara yang terjadi itu bukan hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Tuhan gak sedang ngedek-ngedeki sudah. Tapi kalau kita tahu mengerjakan untuk Tuhan dengan situasi yang ada, kita gak takut dengan dunia ini. Haleluya. Kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengerjakan. Biarkan Tuhan bekerja. Luaskan Tuhan bekerja. Dan Tuhan akan membukakan hikmat bagi Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu dikerjakan dan menghasilkan berkat-berkat itu. Haleluya. Dengan pekerjaan roh, dengan kuasanya Tuhan yang terjadi, semuanya dinyatakan
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo, selalu berkumpul di rumah Tuhan. Serambi Salomo ini di rumah Tuhan. Mereka terus berkumpul di situ. Enggak di hari Minggu, selalu di sini bahasanya, selalu. Mereka selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, saling mendoakan di situ. Kelompok-kelompok saling mendoakan. Tidak berliturgi. Seperti saat ini saudara datang ke gereja. Mereka tiba-tiba berkumpul di situ saling mendoakan. Mereka memuliakan Tuhan. Ada lagi yang berbondong-bondong berkumpul lagi. Kumpul satu kelompok. Gak mengenal satu dengan yang lain. Mereka saling mendoakan. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang bekerja sampai saat ini, ternyata sampai saat ini saudara di Asbury University saudara. Di Amerika, anak-anak diawali dari anak-anak muda. Ya yang ketika gerejanya penuh, mereka di luar berkumpul sendiri, mereka membentuk kelompok-kelompok di situ. Sambil nanti selesai, mereka yang di luar kembali masuk saudara. Gak ada habis-habisnya di situ. Jam ibadah di situ gak terpampang, gak tertulis. Itu bukti kuasa Roh Kudus bekerja, amin. Haleluya. Dek kene jame wis ditentokne wangil tekone saja. Berarti enggak yakin tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja itu jangan menuntut, wah, renek mujizat. Tuhan buktikan. Kalau Roh Kudus bekerja, bukan pada pendetanya yang menyatakan mujizat. Haleluya. Bukan pada pendetanya, pelayan-pelayannya, bukan. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya sama Tuhan? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saat itulah kuasa Roh Kudus bekerja. Saat inilah kuasa Roh Kudus bekerja. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kuasa Tuhan yang saat ini menguasai kita. Yang sejak dulu ketika Bapak Ibu Saudara mengenal kebaikan Tuhan, mengenal Yesus Tuhan, menjadi juru selamat dalam hidupmu. Dan saat itulah kuasa Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup, berkarya dalam hidup. Yang selama ini mungkin tidak mengerti kapan itu waktunya. Saat ini ketika engkau terus menerus selalu menyertakan Tuhan dalam hidupmu, maka kuasa Roh Kudus itu akan bekerja menguasai hidupmu. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu selalu membawa perubahan dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau tidak merasakan perubahan, berarti banyak hal yang selama ini terlewat karena Roh Kudus tidak dinyatakan. Dan kenapa Roh Kudus tidak dinyalakan? Karena kita pribadi lepas pribadi tidak mau mengandalkan kuasanya, tidak mau mengandalkan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Mulai saat ini, buka hatimu, buka pikiran, biarkan Roh Kudus itu yang bekerja, yang membawa perubahan dalam hidupmu. Buktikan bahwa kuasanya itu sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan
membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan kata yang jadikanku hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, hati yang terbelenggu, memulihkan terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Datang pada Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 kuasa-Mu nyata bagi kami. Ya dalam masih kena tak ya dalam malam-malam. Oh ya dalam masih kena tak ya dalam malam-malam. Ya dalam malam-malam. Ya dalam malam-malam. Ya dalam masih kena tak ya dalam malam-malam. Andalkan kuasa Roh Kudus. Biarkan Dia terus bekerja dalam hidupmu. Buktikan kuasanya itu nyata. Buktikan kuasanya ada. Kuasa yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menyatakan mukjizat, menyatakan pemulihan, menyatakan kemenangan dalam hidupmu. Yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini, bagi jemaat Tuhan di tempat ini, kenapa engkau tetap diam dan tidak mengerti tentang kuasa yang telah dilimpahkan, yang telah dicurahkan? Kenapa engkau selalu melihat orang lain? Kenapa enggak dirimu sendiri? Kalau engkau yakin kuasa Roh Kudus itu membawa perubahan dalam hidupmu, kau harus memiliki kerinduan kepada Tuhan. Bukankah tadi dikatakan, mereka selalu datang di Serambi Salomo. Mereka selalu datang di rumah Tuhan. Mereka selalu membangun mezbah doa.
Bagaimana dengan kehidupan doamu saat ini? Doa yang seperti apa sehingga Tuhan tidak pernah menjawab doamu? Karena doa yang meminta-minta itu doa anak Tuhan yang tidak mengerti. Tuhan sedang melatihmu. Tuhan sedang membawa hidupmu saat ini. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat dengan Tuhan saja. Hanya dengan mencari Tuhan saja. Maka Tuhan akan menjawab semua doamu. Jangan pernah meminta-minta supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau engkau mengerti saat ini, engkau sebagai anak Tuhan, engkau seorang Kristen yang sedang didewasakan. Seharusnya engkau tahu bagaimana engkau mengenal Tuhan Allahmu. Seharusnya engkau tahu bagaimana mengenal Bapamu. Hari ini adakan pertobatan di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan kepada Tuhan. Mohon ampun selama ini jika tidak mengertian Bapak Ibu Saudara. Saudara jangan melihat keberadaan gereja ini. Tapi melihat kerinduan saudara kepada Tuhan. Itu yang akan memulihkan hidupmu. Kalau hidupmu dipulihkan, gereja ini juga akan dipulihkan. Gereja tidak menuntut apa-apa. Yang Tuhan inginkan, kita mau berubah. Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Pasti semuanya. Kalau engkau membawa perubahan, keluargamu diubahkan. Keluargamu diubahkan, gereja diubahkan. Gereja diubahkan, lingkungan di sekitarmu diubahkan. Bahkan sampai bangsa. Sampai dunia ini diubahkan. Melalui Bapak Ibu Saudara. Satu orang, dua orang, satu keluarga. Dan siapa itu? Melalui dari Bapak Ibu Saudara sendiri. Katakan dari dirimu saat ini. Sama-sama di dalam doamu. Tuhan, mulai dari saya. Tuhan akan mengubahkan semuanya. Mulai dari saya Tuhan akan mengubahkan rumah tanggaku. Mulai dari saya Tuhan akan mengubahkan gerejaku. Mulai dari saya Tuhan akan merubahkan kotaku. Mulai dari saya Tuhan akan mengubahkan bangsaku. Biarlah semuanya terdorong dari dasar hatimu. Saat ini, yang mau lebih mengiring Tuhan, yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, dengan segala kerendahan hati, biarlah engkau saat ini mengangkat tanganmu, jangan melihat ke kanan ke kiri, dengan segala kerendahan hati. Siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana di situ hatimu berada? Mata Tuhan sedang tertuju kepadamu saat ini. Engkau yang mau menyerahkan, yang mau diubahkan oleh Tuhan. Engkau yang saat ini mengangkat tangan, yang hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan. Kira lama-lama sih. Ku bawa hatiku penyembahan, haleluya. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa
Haleluya. Persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan bagi. Ku lepas semua hakku untuk kehendak di hidupku. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Haleluya. Ku yakin kiranya mampu jadikanku hamba yang selalu. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus. Haleluya. Biarlah masih kanata karala malam-malam. Hari ini Tuhan nyatakan dalam sehidup jemaat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, yang menyerahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Bila Engkau memberikan perkenanan dalam hidup mereka, mengubahkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah kekuatan hati. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemampuan hamba-Mu yang terbatas bukan menghentikan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Justru saat inilah Tuhan, pijakan mengawali kami ya Tuhan Yesus, semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, biar terus Tuhan luaskan dalam setiap hidup kami. Kami mau membuka hati, kami saat ini mau mengerti Tuhan Yesus tentang karya Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Penyampaian hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus yang terus menuntun setiap jemaat Tuhan. Mengerti tentang pribadi Kristus, mengerti tentang panggilannya, mengerti bagaimana mengiring Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan saat ini. Siapapun yang mengalami sakit, Kau Tuhan yang punya kuasa. Kuasa bilur darah-Mu. Hanya dengan nama-Mu kami berseru. Kami meyakini dengan iman. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Saat ini siapapun Engkau yang memiliki persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan-Mu, Kau mengangkat tangan.
Dan Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan. Dan Tuhan akan membawakan perubahan dalam setiap hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hari yang penuh sukacita, di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Dengan damai sejahtera yang boleh kami rasakan saat ini. Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami bersekutu berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden. Demikian juga Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan menyertai. Roh takut akan Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin kami. Pemerintah dengan adil dan adilan merata, mewujudkan Indonesia yang makmur. Tuhan memberkati, menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan korupsi. Semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. TNI Polri yang berdaulat menjaga keamanan bangsa kami, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, kesatuan bersinergi mereka untuk membangun negeri ini, menjaga keamanan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami, menjauhkan dari ideologi-ideologi, paham-paham radikal, terorisme. Semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati daerah-daerah yang mengalami konflik, baik agama, suku, yang membawa konflik, perseteruan, perpecahan bagi bangsa kami. Kami berseru tolong mereka ya Tuhan, ubahkan mereka. Tuhan memberikan kesatuan negara Republik Indonesia yang utuh. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami cinta Tuhan, bangsa kami cinta Tuhan. Bila kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk pesta demokrasi tahun 2024. Dan kalau banyak menyatakan suhu politiknya mulai memanas, biarlah campur tangan menyertai buat bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan kedepannya tidak semakin baik, tapi kami meminta hikmat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, bahwa kami dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan Yesus, mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Mereka anak-anak-Mu yang di pelosok-pelosok tanah air, mereka yang di tempat-tempat yang tertinggal, dimanapun mereka, Tuhan mengangkat mereka. Tuhan limpahkan berkat-berkat mereka. Anak-anak-Mu yang dalam bencana alam apapun Tuhan Yesus, mereka dalam kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hari-hari yang kita lalui, bila terus kita membawa kita dalam kesatuan roh. Hari-hari yang kita jalani, bila kita terus menyertakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan menyertai iman kita, keyakinan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati. Tiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Bila semuanya untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Di bumi ini Tuhan memberkati. Tuhan melipat gandakan, Tuhan mengembalikan sesuai dengan firman-Mu. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu sendiri, Engkau sendiri berjanji ya Tuhan. Dengan buah ketaatan mereka, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau akan menjauhkan dari usaha pekerjaan mereka dari pengeluaran sia-sia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Proteksi dari kuasa yang maha tinggi menyertai dalam setiap kehidupan kami. Iring-iringan menuju pulang, Tuhan memberkati dalam perjalanan menuju pulang. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Kami pulang membawa damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah hidup kami. Berkatilah segala apa yang Kau kerjakan. Berkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah cucu-cucu-Mu. Semuanya dalam perlindungan, dalam kendali Tuhan. Dan anak-anak-Mu, segala keperluannya, studi mereka Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih dan kemuliaan Tuhan memancarkan dalam setiap hidup kita. Dan wajahnya mengarahkan pada setiap kita. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Dalam kasih sayangnya, Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan karya penebusannya. Dan kuasa Roh Kudus dalam persekutuannya. Menuntun kita dalam kebenaran dan kita tidak ditinggalkannya. Dan kuasa Roh Kudus terus bekerja dengan kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
sampai Tuhan datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Kita yang meyakini sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita mendengarkan pengumuman. Dan kalau ada pesan-pesan Tuhan, Salam, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP Yes Weekend. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah raya Minggu diadakan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Bu Ratna Yata, Worshipper Bu Adelia, Saudara Juna, Saudari Estu, penyambut jemaat, keluarga Bapak Agus Wiyuno, Saudari Pinci, dan Saudara Rafael. Ibadah rumah tangga diadakan pada hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan di tempat keluarga Bu Feni di Sagayang, pujian dipimpin oleh Bu Haryono. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia, untuk membayar WiFi bisa menghubungi Saudara Theo atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wanita GPI pada hari Jumat pukul 17.00 tanggal 21 Juli 2023, WL Bu Ani Teguh. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Semoga bertemu di minggu depan di ibadah raya lainnya. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau besar bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Terbanding kekuatanmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku.
Puja puji